Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan buatkan video refresh ya mengenai semua pembelajaran yang telah rekan-rekan sekalian pelajari di dalam grup personal coaching dengan saya. Baik, di sini video refresh ini saya buat dari tugas yang saya berikan dengan Bang Andi yang telah dia selesaikan dan telah dia lukis dan dia kirim kepada saya. Di sini saya akan jelaskan kembali supaya teman-teman bisa merefresh kembali ilmu yang telah dipelajari sebelumnya. Oke. Di sini saya memberikan tugas dengan Bang Andi dan juga student-student yang lainnya, di mana di sini saya katakan bahwasanya ada peluang reentry yang terlewatkan, yang tidak dapat saya untuk entry di masa itu, ya, terlewat ataupun terlepas momen. Nah, jadi saya lukis, saya marking maksudnya, dan saya berikan kepada setiap student-student untuk dilukis ulang. Oke, di sini tugasnya saya berikan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi hasil yang telah dilukis oleh Bang Andi itu sangat baik ataupun sangat jelas sekali sesuai dengan apa yang saya harapkan. Nah, jadi di sini langkah pertama ataupun step awal. Nah, step awal seperti biasa kita selalu mencari arah. Nah, saya jelaskan di sini. Ingat, arah yang selalu kita cari di sini yaitu CSM. Nah, apa pengkuku CSM? Yaitu key levels. Adanya key level ini. Ya, key level yang terbentuk dari pecahnya resisten sebelumnya, ya. Karena sebelumnya di sini pun ada peluang resisten ini pecah dan ini arah kuku dan ini reentry peluang kita. Nah, di sini saya dapat peluang reentry di reentry yang ini. Nah, sesuai yang dijelaskan ataupun yang dilukiskan oleh Bang Andi, itu adanya CSM, adanya key levels, ya, ada reentry, ada RBS. Oke, itu betul sekali. Nah, selanjutnya di H4 ya, H4 seperti biasa, time frame yang kita jadikan sebagai arah kita perlu validasi. Nah, di mana sebelumnya validasi suatu arah itu harus satu level di atas time frame yang menjadikan arah yang kita pegang arahnya, seperti itu. Nah, dimana sebelumnya yang saya jelaskan, jika ada arah di satu time frame, ya, contoh di H1 tadi, seharusnya ada arah yang mengkukuhkan dia di time frame yang besar. Nah, pada contoh yang kali ini yang terjadi adalah kondisi yang kedua, yaitu ada arah CSM by di H1, sedangkan di time frame validasinya yaitu H4, satu level di atasnya, itu tidak ada arah. Ya, tidak ada arah di sini. Tapi apa yang ada di situ dan kenapa saya bisa entry di situ buy? Ya. Kenapa saya bisa entry buy di situ? Alasannya ini kembali kepada materi yang pertama sekali yang saya ajarkan di kelas waktu itu. Apakah itu? Ialah re-entry pilot. Re-entry pilot. Oke, re-entry pilot. Bagaimana saya bisa mengesan ini re-entry pilot? Ya, seperti yang saya jelaskan pada masa kelas awal dulu, jika suatu reentry itu valid, adanya
reentry di time frame kedua yang valid tentunya. Contoh seperti ini. Di sini adanya reentry sell. Ya. Di H4 ada reentry sell. Kenapa saya bisa katakan itu dia akan menjadi reentry valid ataupun batal? Karena saya melihat di time frame keduanya ataupun time frame H1 adanya peluang reentry itu akan valid. Ya. Kenapa saya mengatakan ini yang lebih valid? Ya, reentry di H1 reentry banyak ini valid karena disokong dengan adanya key levels yang telah dipecahkan. Seperti itu. Ada key level yang dipecahkan, dan terutama lagi ya di time frame H4. Oke. Di time frame H4 kita memang di sini melihat adanya CS arah kuku sell. Ya. Dan kenapa dia ini tidak valid? Isyarat dari H4 telah memberitahu, pertama, bentuk dari BB yang condong ke atas. Itu salah satunya. Kedua, candlestick dominan berada di atas MA50. Oke. Ketiga, ini yang paling ketara kali, yang paling mendominasi, yang memberikan isyarat kepada kita bahwasanya bahwasanya arah dari CS arah kuku sell H4 ini tidaklah kuat, ditunjukkan dengan bentuk key level ini tidak mampu CS arah kuku sell ini memecahkannya. Nampak? Dia tidak mampu memecahkan key level itu tadi. Nah, itulah yang menjadi validasi pula untuk kita menyatakan bahwasanya arah kuku dari CS arah kuku sell dari H4 ini tidaklah kuat. Oke. Jadi itu alasannya. Nah, berhubungan dengan itu tadi, di H1 ini tadi kita melihat adanya key level yang pecah sampai 2 kali. Oke. Nggak semestinya kita harus menunggu dia 2 kali, 3 kali, ataupun 4 kali. Yang jelas kita lihat struktur market yang terjadi. Di sini key level udah pecah 1 kali. Dan di sini pun pecah menjadi CSM arahnya di sini. Ini yang jadi arah kuku. Oke, itu udah menjadi isyarat untuk kita. Lanjut kita, setelah kita validasi itu tadi, dah nampak pengkuku kita bahwasanya reentry H4 itu berpeluang dia batal. Tentunya langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah memfilterisasi reentry dari CSM H1 ini. Filterisasi yang kita lakukan seperti biasa yaitu ketiga time frame ke bawahnya. H1 reentry tentu M15 kawannya nanti. Oke. M15. Nah, di M15 di sini pun kita melihat bahwasanya di sini peluang market untuk turun tuh sangat kecil dilihat dari BB yang condong ke atas. Dan juga MA50 berada di bawah candlestick. Oke. Dan selanjutnya lagi, di sini kita melihat nampak key level lagi di sini. Pak, key level ini masih lagi fresh. Ya, masih lagi fresh. Nah, seperti itu. Dan kenapa saya berani langsung entry di sini? Tentu SL saya nantinya di kisaran sini. Ketika dia membuat CSM sell, itu saya akan cut loss entry saya yang ini. Nah, kalaupun dia tetap mau turun, dia mesti harus memecahkan key level yang ini. Ya, dia harus memecahkan key level ini baru dia lanjut turun. Nah, jadi karena saya melihat dengan membaca BBMA-nya lagi, di sini kita dapat melihat
bacaan sesuai BBMA-nya, ini adalah CS arah kuku. Dan ini re-entry-nya. Namun setelah re-entry dia tidak mampu membuat momentum. Nampak candlestick mengecil-mengecil. Pertanda apa? Nah, itulah pertanda market tidak ada kekuatan untuk turun. Jadi dengan adanya seperti ini pun di sini Bang Andi telah menggambar bentuk pattern dia. Bentuk wave dia, yaitu wave ABC. Ini wave A, ya, ini wave B, ini wave C. Oke. Dan juga di sini pun bisa kita katakan sebagai wave. Yang ini. Ini bisa kita katakan wave. Nah, ini A, ini B, dan ini C. Nah, jadi berangkat dari semua kombinasi yang ada itu tadi, saya memberanikan diri untuk entry. Itu dengan risk yang saya letakkan itu di sini. Ketika CS membuat CSM sell, maka di situ saya akan cut loss untuk entry saya yang atas ini. Oke. Nah, jadi berlanjut dari situ tadi, setelah saya melihat adanya wave, ada pengkuku dan adanya no momentum selepas re-entry sell dari CSAK sell yang ini tadi, ya, CSAK sell yang ini tadi tidak ada no momentum. Oke. Di situ saya ada bisa ambil entry. Nah, di mana lagi untuk filterisasi masih bisa di time frame yang ketiga, yaitu M5. Makanya saya turun ke M5. Oke. Di M5 saya perhatikan di sini, ya. Perhatikan di sini saya melihat adanya begitu banyak CS tertahan di sini membuat rejection, nampak area sini. Tentu kalau kita tarik berdasarkan supply and demand, ini adalah supply. Ini adalah demand. Oke. Demand ini tidak ada CS satupun yang memecahkan. Tidak ada. Oke, yang ada dia membuat rejection, BB pun mendatar. Jadi ketika ini meretest ini membuat pin bar seperti ini, ya, dan dia membuat CS arah kuku di sini dan re-entry, disitulah saya mulai entry. Di situ saya mulai entry, saya boom entry-nya di situ. Oke. Itu yang saya lakukan. Nah, jadi saya mulai agak tenang ketika esok harinya saya melihat di sini key level ini telah pecah juga. Ya, dipecahkan di sini. Di sini dipecahkan. Dan ini pun ada lagi key level ataupun resisten yang kita bisa pegang di situ yang masih press, itu pun dipecahkan sama CS ini menjadi CSM. Di situ saya confident untuk tetap hold transaksi ini. Oke, itulah alasan sebab saya untuk entry yang buy di entry yang kedua itu tadi. Oke, itulah hasil dari entry yang saya berikan dan saya suruh lukis dengan Bang Andi. Ya, itulah hasilnya. Nah, jadi oke, saya perlihatkan terlebih dahulu hasil dari pergerakannya itu tadi di live marketnya supaya teman-teman bisa lihat. Oke, nampak apa yang terjadi setelah nih kita lihat ke 4. Nampak re-entry yang saya katakan batal tadi, inilah hasilnya. Oke. Inilah hasil dari re-entry yang batal itu tadi. Setelah analisa yang saya jelaskan tadi itu, inilah hasilnya. Seperti itu. Oke. Di sini pun kita juga bisa melihat nih. Di sini sebenarnya di sini kita dapat peluang. Di sini peluang, yaitu peluang demand. Entry kita tentu di candlestick yang ini seharusnya ini. Pak. Nah, itulah peluang dia untuk
kita entry di situ tadi. Kalaupun saya entry di sini, yang entry saya ini itu berhubungan dengan setup di time frame yang lebih besar, yaitu D1. Karena di D1 sebelumnya adanya CS arah, lagi-lagi arah, dan ini re-entry-nya. Makanya saya entry yang layer ini, itu pula alasannya. Di D1 ada re-entry, di H4 ada tricky. Ya, ada tricky. Dengan tidak adanya mampu membreak ini tadi juga. Dan turun saya ke H1, di sini saya melihat adanya peluang. Oke. Saya turun, kita tengok saya entry-nya. Nih, jadi saya entry masa itu ialah berpegang pada CS arah kuku ini saat candlestick-nya itu terbentuk. Apa alasannya lagi? Di sini saya melihat adanya supply yang telah di-clearkan oleh CS yang ini. Ya, telah di-clearkan di sini. Oke, di situ saya nampak ada pelemahan dari supply yang bisa menahan market untuk naik. Nah, jadi dengan nampaknya pelemahan ini tadi saya ambil peluang di situ. Oke, karena saya melihat ada penyokong di time frame besar dari entry, saya ambil risiko. Entry saya di sini, SL saya di sini nantinya. Itu yang saya lakukan. Oke, ditambah lagi di masa ini udah ada engulfing di sini. Lagi-lagi tanda market punya kekuatan untuk naik untuk di time frame M15. Nah, di M5 ya. Di M5 lebih awal di sini dia menunjukkan bahwasanya adanya key levels di sini yang telah dipecahkan. Oke. Dan ini pun key level ini dipecahkan ujungnya. Nah, itulah semakin confident saya entry di sini dan saya siapkan risiko saya itu berada di bawah sini. Oke, itu yang saya lakukan. Oke, intinya udah nampak ya hasil dari re-entry batal itu tadi. Inilah hasilnya. Oke, kita lanjut ke chatting saya dengan Bang Andi. Nah, jadi di sini tadi ada lagi peluang sebenarnya di M15 sorry. Di M15 ada peluang tapi saya terlepas momen maksudnya. Nah, ini saya lukis, saya marking dan saya tandakan apa yang perlu ditandakan dan saya kirim dengan Bang Andi ataupun dengan student yang lainnya untuk dilukis supaya saya melihat progres ataupun bagaimana pemahaman dari setiap student, apakah tetap peka ataupun udah lupa. Tentunya dengan cara seperti ini saya bisa melihatnya. Jadi alhasil alhamdulillah Bang Andi lagi-lagi juga menunjukkan bahwasanya dia tetap konsisten dengan apa yang telah dipelajari sebelum ini. Oke, seperti di sini adanya CS arah kuku buy. Ya, adanya re-entry. Itu dia arah, lagi-lagi ada arah di situ. Oke. Ada arah di situ. Nah, arah di M15 tadi kita ataupun saya kukuhkan lagi bahwasanya di H1 ada arah yang menyokong. Betul di sini ada arah yang menyokong. Ini dia arahnya. Arah awal buy. Dan di sini pun arah awal buy sebelumnya. Oke. Dengan arah awal buy itu tadi menjadi kukulah setelah kita validasi arah di M15 tadi itu. Dan ditambah lagi pengkukunya ialah adanya key levels. Nampak? 2 pengkuku di situ yang saya dapatkan. Oke, di sini pun Bang Andi jelaskan sangat bagus sekali. Sangat jelas di sini. Itulah alasannya saya entry. Seharusnya, tapi karena terlepas momen, oke, tidak apa-apa. Yang jelas kita semua dapat merefresh
apa ilmu yang telah kita pelajari sebelum ini. Oke. Lanjut ke temprem ketiga, ya, ke step ketiganya itu mencari web. M5 ini ialah temprem kedua dari reentry, nantinya reentry dari M15. Oke, nih reentry M15 ya. Kita dapat arah di sini. Reentry-nya sekitaran sini. Nah, jadi kita tunggu reentry-nya itu tadi, yaitu di M5 kita mencari adanya web, adanya tricky ataupun strip nih, seperti Bang Andi jelaskan. Adanya web ABC, ya, adanya tricky atau stream, ya kan? Ada tricky ataupun ekstrim bisa juga. Ini ada ekstrim di sini. Ditambah lagi BB mencondong ke atas. MA50 dominan berada di bawah candlestick. Oke. Itu seperti yang Bang Andi jelaskan di sini, itu sangat lengkap sekali, sangat clear sekali di situ. Jadi saya cukup puas dengan apa yang Bang Andi lukis ini, sangat jelas. Seperti itu. Oke, ada lagi. Oke. Itulah sedikit refresh ya, saya rasa untuk bisa kita pelajari ataupun lihat-lihat kembali supaya ilmu yang telah ada sebelumnya ini tidak dilupakan, ataupun bagi yang lupa bisa merefreshnya kembali dengan adanya video ini. Oke, nanti teman-teman yang lain ini saya belum bagikan, bisa nanti tolong dilukiskan juga apa yang saya kirimkan tugas untuk Bang Andi ini. Silakan rekan-rekan lukis juga. Nih saya buka sedikit ya. Saya tidak kasih tahu itu apanya. Silakan teman-teman lukis nantinya dan kirimkan lagi kepada saya supaya saya lihat dan saya evaluasi bagaimana proses dari teman-teman sekalian. Oke, template pertama, kedua, ya di sini saya tidak memberitahu ataupun tidak saya screenshot. Selepas adanya arah, saya tidak men-screenshot yaitu template validasinya. Saya langsung turun ke template filterisasi. Nah, di sini. Oke, 3 template. Bahkan sampai H1 pun di sini pun saya bagikan. Jadi H1 nampak jelas di sini nih. Jadi apa yang saya bilang jelas itu, silakan teman-teman lukis. Itulah dia. Oke. Saya rasa untuk video refresh kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman sekalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan rezekinya dilancarkan, kesehatannya juga Allah beri kemudahan dari setiap aktivitasnya, dan kita semua terlindungi dari segala mara bahaya. Baiklah, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.